Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bertemu lagi sore hari ini dengan hati bersukacita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah karena Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah karena Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Terima kasih buat sukacitamu ya Tuhan. Itu kekuatan bagi kami Tuhan. Biar malam hari ini sungguh sekali lagi kami menyerahkan hidup kami. Karena kami yakin semua yang terjadi dalam hidup kami atas seizin kehendak-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau penolong sejati dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Sekali lagi katakan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam
janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari kita angkat tangan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku Tuhan, kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Sekali lagi katakan, dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Pengharapan kami hanya padamu. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari angkat tangan kita. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Ini doa kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari angkat suara sembah Dia. Namanya Sandaranamo. Engkau ambil alih hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh. Engkau Tuhan kami. Engkau Raja yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Kami percaya rencanamu indah, rencanamu mulia dalam hidup kami. Oh ramanya naso. Shikinara moya nasetikina marini meandra namase. Kami percaya kinoro moya nosikinamu. Kami yakin kepadamu Tuhan. Hinara moya nase. Kinoro nosinaramu. Kinara moya naso. Kinara namo sikinara maya namo. Kinara moya namo sandere. Kinara moya no. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu.
semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Jadikan lagu ini doa kita. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya indah dan izin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab rencanamu indah Tuhan. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sekali lagi. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Percayalah kita ada di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Terima kasih. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu.
pernah ku sendiri. Kami aman di dalam-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, amin, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Katakan di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Mari kita dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Hari ini ada kesaksian yang masuk dari saudara RA, di mana beberapa hari yang lalu beliau meminta didoakan tentang pekerjaan. Ternyata Tuhan menjawab dengan yang gajinya naik di tahun ini juga. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan saudara RA. Amin. Dengan kenaikan gaji yang luar biasa, bahkan di tahun-tahun yang sulit ini, ketika dia berdoa, ketika ada satu jawaban dari Tuhan, sungguh luar biasa. Bukan hanya pekerjaan yang baik, tetapi dengan gaji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat hidupnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mendengar sedikit dari sharing firman Tuhan, biarlah itu boleh menguatkan setiap kita semua malam hari ini. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bahkan di tengah-tengah hal kesulitan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banyak hal yang tidak menentu. Ada banyak jalan yang tidak menentu, ada banyak pekerjaan, bahkan sesuatu yang tidak menentu dalam hidup kami. Tetapi kami tahu satu, Tuhan, di dalam Kau selalu ada kejelasan, selalu ada kepastian. Bahwa di dalam Engkau Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Berkati sharing kami malam hari ini. Untuk kami boleh membangun. Setiap kami yang mendengarkan boleh dibangun oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Malam hari ini saya percaya bahwa ada banyak kuasa yang sedang terjadi. Bahkan ketika siaran ini terjadi. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan yang begitu kuat pada malam hari ini akan menjamah Anda dan menguatkan kehidupan Anda. Buat setiap Anda yang mengalami letih lesu, bahkan ketika Anda mengalami satu tingkat kelelahan, selalu ingat bahwa Tuhan selalu menopang setiap kehidupan Anda. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu tokoh yang bernama Daud. Kita belajar sama-sama dari tokoh bernama Daud ini ketika dia berada pada satu titik di mana ketika dia berada di Siklak, yaitu satu titik terendah di dalam kehidupan dia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1, firman Tuhan katakan demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud sampai di Siklak, ketika dia sampai di satu tempat itu, dia melihat ada banyak hal yang terjadi. Dikatakan firman Tuhan bahwa perempuan semua orang yang ada di sana tua ditawan semua. Ada satu kondisi mungkin di saat ketika kita datang, ketika kita ngalami di tahun-tahun ini, bahkan mungkin ini masih awal-awal tahun, kita masih melihat satu titik Tuhan, ada satu titik di mana masalah ini masih terjadi dan kita selalu Tuhan, kok di akhir tahun aku belum mendapatkan kemenangan. Di awal-awal tahun ini aku melihat ada banyak masalah terjadi dalam kehidupan Anda. Dan apa yang dialami Daud saat itu sama seperti ini. Dia mengalami satu titik di mana
Ada satu masa peperangan, ada satu masalah yang terjadi di depan mata dia. Ada satu permasalahan yang begitu kuat, ada satu permasalahan yang membuat dia begitu bingung dan apa yang harus dilakukan dia. Bahkan dalam keadaan yang demikian ini pula, bukan hanya dia mengalami sesuatu yang permasalahan yang begitu kuat, tetapi juga dikatakan firman Tuhan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring sampai mereka tak kuat lagi menangis. Ada satu titik yang dimana benar-benar ayat ini berkata sampai mereka tak kuat lagi menangis. Mungkin dalam kehidupan Anda dan saya sama. Ketika kita dalam satu titik terendah, kita sampai mungkin air mata kita mungkin bukan bahkan sampai menjadi kering. Sampai kita tidak bisa meneteskan air mata karena begitu dalamnya setiap hal yang terjadi buat kehidupan kita. Inilah juga yang dialami oleh Daud. Juga bukan hanya itu. Di ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan hanya dia mengalami satu titik dera, tetapi dia sampai hampir ingin dilempari, bahkan mungkin hampir ingin dibunuh. Bukan sesuatu yang mudah, saya tahu. Ketika sampai Daud pun menangis dengan suara yang nyaring. Saya pernah mengalami satu titik terendah dalam hidup saya. Saya pun sampai menangis dan berteriak-teriak dengan Tuhan. Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi kita belajar dari satu tokoh ini. Hal yang pertama dia pelajari adalah dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya. Justru di tengah-tengah saat ini kita perlu menguatkan iman kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya melihat pada satu titik permasalahan, tetapi kita melihat bagaimana kita punya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Daud? Ini sangat memberkati saya secara pribadi dan biarlah juga ini juga memberkati setiap kehidupan kita. Hal pertama yang membuat saya sedikit bingung adalah Daud ini adalah seorang, mungkin saya bilang seorang panglima, seorang tentaranya Tuhan, orang yang hebat, orang yang dia pandai ahli di dalam peperangan. Ketika ada penyerangan, ketika ada sesuatu, bahkan seorang raja pun hal pertama yang dilakukan, dia akan mengumpulkan, biasanya dia akan mengumpulkan para ahli-ahlinya, dia akan mengumpulkan orang-orang pandainya. Mungkin hari-hari ini ketika kita mengalami masalah, kita kumpulkan tuh orang-orang, kita cari koneksi kita sebanyak-banyaknya. Kita cari seseorang yang punya kekuatan power untuk membantu kita. Tetapi yang dilakukan Daud ini jauh sekali berbeda. Lihat yang dilakukan dia di ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kemari kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kemari kepada Daud. Lihat yang kalau kita pelajari apa yang dilakukan Daud ini berbeda. Biasanya kalau orang dia seorang panglima, dia ini seorang tentara. Saya katakan dia adalah seorang panglima tentara dengan jabatan yang begitu tinggi. Ketika dia tahu ada peperangan, yang dia lakukan pertama itu bukan mengambil baju efod seharusnya. Secara logika dia harus mengambil apa? Baju perangnya dia. Dia harus mengambil semua kekuatan yang dia punya. Dia harus kumpulkan itu semua orang-orang pandainya. Tapi Daud tidak memanggil orang pintarnya. Daud tidak memanggil orang-orang perkasanya. Daud tidak memanggil orang yang hebat. Orang yang dengan triwiranya dia dengan no. Tetapi yang dilakukan Daud cuma satu. Dia mengambil baju efod. Dia mengambil baju efodnya untuk menghadap Tuhan. Ketika dia memanggil seorang imam. Hal pertama yang saya pelajari dari kehidupan ini. Ketika dia mengalami satu konflik dalam hidupnya. Yang dia cari adalah hadirat Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan. Daud begitu menghormati Tuhan. Sampai dia berkata, aku mau datang di Tuhan. Tapi sebelum aku datang di Tuhan, aku mau pakai baju efod. Mari kita lakukan hal yang sama. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita siapkan hati kita benar-benar untuk kita datang di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Anda di dalam hadirat Tuhan, bukan hanya sebuah vision, tapi kekuatan itu akan kita terima. Respon pertama ketika Anda mengalami satu titik permasalahan ini,
Jangan kumpulkan koneksi Anda. Jangan kumpulkan kekuatan Anda. Tapi kumpulkan lutut Anda, kekuatan Anda untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang dilakukan Daud ini luar biasa. Setelah dia datang di hadapan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita pelajari dari kehidupan Daud. Dia tidak tanya buat kepada orang-orang yang pintar. Tapi dia tanya langsung kepada Tuhan. Hingga di ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan akan dapatkah mereka kususul? Lalu ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal pertama yang dilakukan Daud, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Dapatkah aku menang jika mengejar mereka? Dia ingin dapat kepastian dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tanyalah Tuhan terlebih dahulu. Dengarkan instruksi Tuhan terlebih dahulu. Dengan jelas kita tanya kepada Tuhan, sanggupkah? Beberapa saat yang lalu saya mengalami satu titik permasalahan juga. Saya ada sebuah tanggungan yang cukup besar waktu itu. Di beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah cicilan yang cukup lumayan. Dan di tahun-tahun yang sama itu saya terpaksa harus keluar dari pekerjaan. Tapi cicilannya tetap berjalan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan yang baik. Dan aku bisa meneruskan setiap cicilan ini dengan baik. Sampai selesai ya Tuhan. Saya tidak mau semua dalam hidup saya berdoa supaya saya tidak terlalu banyak berhutang. Tetapi saya berdoa demikian. Minta Tuhan, aku mau ini selesai. Saya mau jadi berkat bahwa apapun yang jadi tanggung jawab saya mau selesaikan dengan baik. Di tengah-tengah itu, tidak tiba-tiba ketika doa langsung saya dapat jawaban, tiba-tiba saya dapat pekerjaan. Dengan seperti tadi saudara RA berkata, dia gajinya langsung tinggi, wah luar biasa. Tidak, saya 8 bulan saya yang menganggur. 8 bulan saya tidak. Tetapi selalu ada pemasukan. Tuhan itu baik. Ada pemasukan entah dari mana. Tuhan kasih berkat yang dimana harus saya kelola. Dan selalu ada. Sehingga dalam 8 bulan itu tidak pernah saya terlambat satu kali pun untuk membayar cicilan. Saya selalu tepat waktu, dan saya selesaikan sampai setengah tahun kemudian saya menyelesaikannya dan itu menjadi lunas. Dan saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saya cuma duduk di kaki Tuhan. Tuhan, masalah ada. Tetapi ketika aku tanya sama Tuhan, Tuhan sanggupkah aku menyelesaikan ini? Tuhan berkata, kamu akan menyelesaikannya. Saya menyelesaikan dengan sebuah kemenangan besar. Lalu setelah itu apakah itu terjadi? Beberapa tahun kemudian ada sebuah tanggungan lagi yang sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawab saya, tetapi saya harus menanggungnya juga. Dan di tahun-tahun itu juga ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, tanggungan ini aku harus selesaikan enggak? Aku harus bantu enggak? Karena nilai nominalnya ini adalah sebuah nominal yang cukup besar. Saya bertanya sama Tuhan. Lalu Tuhan dengan gampangnya Tuhan ngomong, aku akan memberikan kesanggupannya. Dan terjadi lagi. Setelah beberapa bulan saya mulai memberikan tanggung jawab itu, saya mulai lunasi satu persatu. Ya akhirnya saya pun juga mengalami konflik di area pekerjaan sehingga saya harus keluar lagi dari kerjaan. Dan saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kejadian lagi loh Tuhan ini Tuhan. Tapi saya percaya bahwa di akhirnya Tuhan tetap bekerja. Dan saya menyelesaikannya dengan baik. Apapun yang terjadi buat kehidupan Anda, ayo sama-sama kita belajar datang kepada Tuhan. Lalu kita tanya Tuhan dengan fix, dengan pasti. Bahwa apapun yang menjadi masalahmu, ketika kita tanya dengan Tuhan dengan pasti dia akan menjawabnya. Dan dia akan memberikan kekuatan kita untuk menyelesaikannya sampai selesai, sampai tuntas kata Tuhan. Karena Tuhan, saya percaya malam hari ini, Allah itu tidak pernah bekerja secara tanggung buat hidupmu. Kalau Tuhan berkata engkau bisa selesaikan, engkau sanggup melakukannya,
maka hal itu akan terjadi. Engkau akan sanggup melakukannya, engkau akan sanggup menyelesaikannya sampai pada kemenangannya. Poin yang ketiga, bukan hanya dia mendengarkan instruksi yang jelas dari Tuhan, tapi dia belajar untuk taat. Ketika Daud menerima tugas dari Tuhan, selesai kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat mengejarnya dan engkau akan membebaskan, engkau akan dapat menyusul dan melepaskan para tawanan itu. Wow, luar biasa. Masalah terjadi, masalah beres, tetapi lewat masalah itu ada berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Dan saya percaya bahwa lewat malam hari ini juga buat setiap kita, setiap doa-doa yang kau naikkan, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena Allahku adalah Allah yang menjawab doa. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan Allah yang sangat dahsyat, yang akan mengerjakan perkara-perkara yang mustahil buat kehidupanmu. Percayalah, belajar seperti Daud. 1, datang di hadapan Tuhan. 2, dengarkan, bertanyalah kepada Tuhan sebelum kau melangkah. Bertanya, dengarkan instruksinya dengan jelas. Dan yang ketiga, apapun yang dikatakan Tuhan, taatilah. Sekalipun ketika saya mengalami masalah demikian, sekalipun melihat ke depan tuh, wah Tuhan ini impossible, ini tidak mungkin Tuhan seperti ini. Dari secara finansial ini tidak mungkin aku bisa melewatinya. Tapi Tuhan berkata, kau akan sanggup melewatinya. Dan saya melewatinya dengan sebuah kemenangan besar dan selesai. Karena Tuhan bilang selesai dan finish, semua akan diselesaikan Tuhan secara luar biasa. Dia Allah yang berperang buat kita. Mari kita persiapkan hati kita, akan siap-siap kita mau berdoa bersama-sama. Setiap doa yang masuk di tempat kami kita doakan. Dan kita mau berharap sama Tuhan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan Anda. Mari kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu itu kekal dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ini, ada orang-orang yang mengalami ketakutan akan masa depan. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman ini diucapkan langsung dari mulut Tuhan, pencipta hidup kita, pemilik hidup kita. Jangan pernah takut karena Tuhan ada di masa depan kita. Jangan pernah gentar. Dia sudah merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari biar musik tetap menyembah Tuhan. Angkat tangan Anda. Setiap orang berdoa, apapun pergumulan Anda hari ini. Mungkin itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, pergumulan di dalam hal hubungan, di dalam hal dosa. Mari akui di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu. Anda boleh berdoa pribadi. Ora masih di hari ada bokor. Ora berkana dua hari di kana. Setiap seruan kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun doa yang tidak Engkau dengarkan. Karena Engkau Allah yang selalu mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Amin. Yes. Kau mendengarkan setiap tangisan kami, Kau mendengarkan setiap seruan hati kami. Bahkan ketika lidah bibir kami mungkin berkeluh kesah, Tuhan mendengarkannya Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang berbicara buat setiap pribadi, lepas pribadian, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang mereka angkat hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau akan selesaikan. Engkau akan selesaikan Tuhan. Engkau Allah yang berperang buat setiap kami. Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya sampai tuntas. Sampai tuntas dan sampai selesai Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita berbahasa lidah bersama-sama. Kita berserah. Dia turun tangan menolong kita. Tangannya tak pernah terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. How great is our God. Dia Allah yang besar. Sing with me, how great is our God. Jangan ragukan Tuhan. Amen. How great is our God. Mari kita lihat Tuhan yang besar, lebih daripada masalah kita. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all that sing, how great is our God. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu. How great
Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. And all will sing how great is our God. And all will sing, amen. And all will sing how great is our God. And all will sing how great is our God. Haleluya, haleluya. Ketika kita menaikkan pujian ini tadi, and all will see how great is our God. Seperti ada sebuah penglihatan di pikiran saya secara tiba-tiba. Mungkin keluarga Anda, atau mungkin Anda, ada orang yang sedang menunggu di depan pintu kamar rumah sakit. Engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Siapapun yang sakit di dalam hidupmu atau keluargamu, engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Luar biasa Tuhan. Orang tersebut akan melihat kebesaran-Mu. Bahwa sekalipun sakit orang itu parah, mujizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terimalah janji Tuhan ini bagi Anda. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seorang saudari RH Tuhan, yang mengalami sakit di bagian lutut kanannya setelah jatuh. Kami minta Tuhan pemulihan seketika, percepatan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga lutut sebelah kanan akan segera pulih dan bisa berjalan kembali dengan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk sakit di bagian payudara kanan Tuhan. Kami yakin bahwa mujizat kesembuhan juga dialami. Di dalam nama Yesus kami perintahkan kanker pergi dari bagian tubuh ini. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang saudari BD. Tuhan mengalami kesembuhan dari sakit kanker serviks dan ginjal. Supaya mengalami fungsi yang lebih baik Tuhan dari sebelumnya. Kami perintahkan saat ini sakit kanker pergi dari tubuhnya. Aku perintahkan kesembuhan terjadi saat ini oleh bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat juga Tuhan saudari MA Tuhan yang ada benjolan di lehernya dan kolesterolnya tinggi. Kami percaya Engkau Tuhan, tabib di atas segala tabib. Kami percaya, kami perintahkan setiap benjolan itu hilang di dalam nama Yesus. Dan kolesterolnya menjadi normal saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara Visi Tuhan yang ada pendarahan 10 hari belum berhenti. Kami bersepakat di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami perkatakan pendarahannya berhenti saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti perempuan yang menjamah jumbai jubahmu Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan itu langsung terjadi. Instan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara IS Tuhan. Ada kanker usus Tuhan. Kami kutuk setiap sel-sel kanker yang ada. Mati saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Setiap sel-selnya menjadi pulih. Menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Orakamasya ya rama ya rama ya rama ya rama syukur. Kanker kelenjar tinus sehingga dia harus perlu mengangkat paru-paru kanannya dan kami sepakat dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan ilahi turun buat kehidupannya. Kami melepaskan kesembuhan ilahi sempurna. Apa yang diciptakan Tuhan itulah sempurna. Maka semuanya itu akan dikembalikan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, saudari S juga Tuhan. Kami yang sedang menantikan momongan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar benih ilahi, hari ini kami perkatakan benih ilahi turun atas kandungan rahimnya Tuhan. Sehingga di tahun-tahun ini juga Tuhan kami boleh melihat ada satu, dia akan melahirkan seorang anak yang diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat saudara Andy Tuhan. Hubungan keluarganya akan semakin dipulihkan. Engkau Allah adalah Allah pendamai. Amin. Maka dari dalam nama Yesus. ada kedamaian di tengah Amin. keluarganya. Yes, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kami berdoa Tuhan untuk saudari MV Tuhan. Kami bersepakat bersama-sama dengan imannya percaya
Bahkan di bulan ini mujizat keuangan terjadi. Ada terobosan sehingga setiap hutang piutang boleh dilunasi dengan cara yang ajaib. Seperti sharing firman malam ini. Dan kami percaya beliau bisa membayar uang sekolah anaknya. Bahkan berlimpah-limpah, ada kelebihan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus berdoa untuk saudara YK Tuhan, supaya mengalami jalan keluar dari krisis keuangan. Aku percaya Tuhan, dari setiap krisis Engkau jadikan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, anak cucunya bahkan tidak akan pernah meminta-minta, keturunannya tidak akan pernah meminta-minta, karena berkat Tuhan itu kekal dalam kehidupannya. Berkati untuk saudara YS ya Tuhan. Kami bersatu hati untuk saudara YS yang ingin membeli tanah perkebunan untuk usahanya. Kami yakin jikalau ini merupakan kehendak Allah, maka beliau akan bisa membeli untuk tanah ini menjadi tempat usaha yang baru. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami angkat juga Tuhan saudari CO Tuhan, Ya. yang punya pergumulan rumah keluarganya untuk dijual Tuhan. Ya. Mari lancarkan Tuhan segala sesuatu yang dia rencanakan supaya mendapat pembeli yang dengan harga yang baik Tuhan. Dengan proses semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara FN Tuhan, supaya dia bisa berbahasa roh. Terima saat ini juga kami mintakan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tanda berbahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga angkat saudara SE supaya terlepas dari dosa masa lalunya, Ya Tuhan. dosa yang mengikat kehidupannya. Kami perkatakan kelepasan dari setiap dosa-dosa yang mengikat kehidupan saudara ini Tuhan. Hidupmu sudah bebas saat ini, hidupmu dipulihkan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pemulihan yang daripada Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera turun buat kehidupan. Kau tidak akan takut lagi, kau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, untuk saudari WO yang dia mengalami kekhawatiran dengan masa depannya, hari ini kamu berkata, engkau punya Tuhan Allah yang besar. Yes, Engkau amen. Tuhan akan bekerja buat kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, berdoa buat saudara EC Tuhan, yang sampai sekarang Tuhan dia belum menerima honor dari sekolah. Kami berdoa dalam nama Yesus, cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya Tuhan. Biar dia boleh menikmati Engkau Allah yang menyediakan buat kehidupan dia. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudari Jo Tuhan. Berdoa agar dia bisa menyelesaikan ujiannya. Oleh karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya. Berikan hikmat, kepandaian yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan saat ini untuk seorang saudari ME Tuhan yang sedang bergumul untuk membeli rumah, yang sekian lama mengontrak. Kami yakin dan percaya ada jalan terbuka, ada tangan Tuhan yang ajaib memberikan mujizat rumah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Mari saya ajak angkat tangan, angkat setiap permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun mujizat terjadi. Aku berdoa untuk orang yang mengalami sakit sinusitis Tuhan, sakit COVID-19 Tuhan, sakit mata, diabetes Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami Tuhan pergumulan di dalam keuangan pekerjaan Tuhan. Engkau Allah yang membuka jalan saat tiada jalan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa saat ini ya Tuhan untuk setiap orang yang mengalami pergumulan atau masalah di area hubungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau pulihkan Tuhan. Apa yang hubungan yang rusak Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan, kami pegang satu janji firman-Mu. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kami yakin Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami di 2021, bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya, kami pegang janji ini Tuhan. Terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Yes. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih tinggi lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saya ajak. Yes. Semua mengangkat tangan, kita sepakat malam hari berdoa Amin. untuk mendukung setiap pemerintah yang ada. Dalam nama Yesus Bapa kami berdoa, kami sepakat Tuhan, kami minta benar-benar Tuhan memberikan hikmat buat pemerintahan Amin. kami. Kami mendeklarasikan biar setiap kemenangan terjadi di bangsa ini Tuhan. Ya. Berkati pemerintah kami Tuhan supaya Amin. mereka boleh diberikan hikmat Tuhan untuk menangani Ya, banyak Tuhan. segala bentuk bencana alam maupun Amin. sampai pada Ya, Tuhan. pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Dalam nama Biar Tuhan Yesus. buat percepatan setiap hal yang buruk semuanya akan diselesaikan dengan Amin. baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sepakat Tuhan. Biar campur tanganmu bekerja buat seluruh aspek masyarakat yang ada. Amin. Dengan jalannya segala bentuk vaksinasi yang ada Tuhan. Biar Ya. semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tepat, dan semuanya tepat pada sasaran. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah satu-satunya penolong dan penghibur dalam hidup kita. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan malam hari ini tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran manusia, itulah yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu di dalam prayer request berikutnya dan masukkan setiap kesaksian Anda untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.